Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sapa semuanya, baik itu jemaat GPT Lumajang maupun Jatiroto. Selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat kasih karunia damai sejahtera melimpah bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, satu minggu ini Tuhan sudah menyertai kita dan kita juga sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk bekerja. Tiba saatnya hari ini kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meluangkan waktu kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian untuk mengawali ibadah kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, Mengenal Hatiku. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu. Terima kasih, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Amin. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku
jauh melebihi semua, yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua, yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua, yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat Raja Daud pernah berkata bahwa hanya Tuhan yang mengenal dalam dari isi hatinya. Bapak Ibu Saudara, dia tidak berkata bahwa orang tuanya atau ayah dan ibunya itu lebih mengenal dia, namun dia sangat-sangat mengakui bahwa Tuhan yang adalah juru selamatnya, dia yang lebih tahu isi hatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita merupakan ciptaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa, kita persiapkan hati kita, dan kita akan berdoa, kita tunduk kepala bersama-sama. Saya akan memimpin di dalam doa. Bapa di surga, melalui pujian ini kami menyuarakan isi hati kami kepada Tuhan, bahwa hanya dekat denganmu ya Tuhan, jiwa kami tentram, jiwa kami damai, jiwa kami mendapat ketenangan. Karena ketika Engkau berfirman, maka akan ada kekuatan. Ketika Engkau berfirman, maka akan ada penghiburan. Dan ketika Engkau berfirman, maka akan ada keselamatan yang kami terima Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan buat waktu yang begitu sangat baik, begitu sangat indah Tuhan percayakan untuk kami lalui. Kami sadari bahwa kami tetap memiliki tanggung jawab selama Tuhan memberikan kami napas dan kehidupan. Bapa di surga, dimanapun sidang jemaatmu berada, jemaat GBT Lumajang maupun Jatiroto, kiranya Tuhan urapi mereka, Tuhan berikan hati untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami di tempat ini menyelenggarakan ibadah live streaming, namun kiranya Roh Kudus menggerakkan sidang jemaat-Mu dimanapun berada untuk meluangkan waktu beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih akan dengan sukacita kami sambut ibadah kami di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, amin.
Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bagi yang mungkin baru bergabung atau tidak salah, saya akan sapa kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya melimpah bagi kita semua. Nah, mari Bapak Ibu, kita akan bersuka cita kepada Tuhan, kita akan bersorak-sorak kepada Tuhan, kita akan tinggikan namanya, biarlah segala nafas, biarlah segala makhluk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Amin. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan satupun yang baik. Sekali. Kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Berbahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Amin. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, tak kekurangan satu yang baik. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Berbahagia yang berlindung padanya. Haleluya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Oh, singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, amin, tak kekurangan satupun yang baik. Sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, amin, tak kekurangan satupun yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, tak kekurangan satupun yang baik. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar dunia akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya,
biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi. Amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Ya la 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 la, saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Ya la 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 la, amin. Saya cinta Yesus. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Sekali lagi. Ya la 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 la, Yesus cinta saya. Oke. Dalam segala pujian, segala pengagungan kita kepada Tuhan, segala mazmur kita kepada Tuhan, semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Melalui pujian ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak yakin bahwa berkat Tuhan hanya bersifat materi. Saya tidak percaya hal itu. Namun berkat Tuhan itu begitu sangat kompleks Bapak Ibu Saudara. Kesehatan itu berkat daripada Tuhan, juga penghiburan dari Roh Kudus itu juga berkat daripada Tuhan. Dan saya yakin firman Tuhan yang kita dengarkan juga itu merupakan berkat yang begitu sangat besar, begitu sangat indah yang dikaruniakan kepada kita. Selama kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu, itu merupakan berkat yang daripada Tuhan, karena Tuhan masih ingin berbicara kepada kita. Artinya apa? Artinya Tuhan masih mengasihi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan tanah hati yang baik untuk menerima firman Tuhan, dan kita naikkan satu pujian, ku bawa kepadamu oh Tuhan. Kami datang ya Tuhan, kami persiapkan hati kami supaya ditaburi oleh firman. Ku bawa kepadamu oh Tuhan, persembahanku ini. Amin. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Dari awal kembali. Oh, ku bawa kepadamu. Kami bawa ya Tuhan. Oh Tuhan, persembahanku ini. Kami bawa ya Tuhan, oh Tuhan, persembahan ini, persembahanku ini, dan Engkau pasti menerima ya Tuhan. Ku ingin Engkau menerima
syukurku yang mengaliri hatiku sebagai penyembah. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengaliri hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa, kami membawa yang terbaik selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengaliri hatiku sebagai penyembahanku, yang mengaliri hatiku sebagai penyembahanku, yang mengaliri hatiku sebagai penyembahanku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa. Bapa di surga, kitab suci berkata bahwa kami harus mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Tepat seperti pujian ini ya Tuhan, kami membawa segala yang terbaik di dalam diri kami persembahkan kepada Tuhan. Baik itu kekuatan kami, baik itu talenta kami, baik itu hati kami, seluruhnya kami serahkan kepada Tuhan. Karena itu merupakan korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami siap untuk menerima firman-Mu. Tuhan tanamkan di dalam hati kami kerinduan untuk menerima firman-Mu. Tuhan buka hati kami menjadi tanah hati yang subur, menjadi tanah hati yang mau menerima firman-Mu, agar ditaburi oleh firman-Mu sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadikan kami sedang jemaat yang dewasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Akan dengan sukacita kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya serahkan kepada Bapak Gembala kita. Kurang tinggi. Yes. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Kita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan. Hari ini
minggu keempat atau minggu terakhir dari bulan Juli, dan kita sebentar lagi akan segera masuk di dalam bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Waktu berjalan begitu cepat dan tidak akan menunggu lagi siapapun kita, dan dia memang mau berjalan sesuai dengan apa yang harus dia jalankan. Itulah waktu, saudara. Sedangkan kita masih banyak pilihan, mau ketinggalan waktu atau kita mau tepat waktu. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan memeriksa firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ini memang merupakan suatu kitab sastra yang pengertiannya sulit untuk dimengerti begitu saja. Tetapi di dalam kitab Pengkhotbah ini adalah sesuatu penjelasan-penjelasan dari banyak hal, banyak perkara yang telah dilalui oleh salah seorang raja yang luar biasa, yang mengalami jatuh bangun di dalam perjalanan hidupnya. Kita membaca, saudaraku, kitab Pengkhotbah ini, pasal yang kelima, ayat yang pertama, hanya satu ayat saja. Pengkhotbah pasal yang kelima, ayat... Atau kalau di Alkitab pasal yang 4 ayat 17. Ayat yang ke-17 dari pasal yang keempat demikian. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ini, saudaraku, merupakan suatu hal yang sangat menyakitkan di dalam pelayanan atau pengalaman-pengalaman kita melayani Tuhan. Dan ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena pagi ini firman Tuhan telah memberitahukan kepada kita lebih dahulu bahwa segala sesuatu itu harus dimulai dari motivasi, dari tujuan kita. Pada waktu kita melangkah, dikatakan jagalah langkahmu. Mungkin kita mengatakan, oh enggak, sekarang saya enggak melangkah kok, saya cuma live streaming aja, jadi enggak usah ke gereja. Jadi kita enggak usah melangkah ke gereja. Bukan itu maksudnya, saudara. Tetapi langkah-langkah menuju rumah Allah ini adalah perjalanan hidup kita ini. Adalah perjalanan yang harus kita kerjakan selagi kita hidup. Jadi tujuan kita, saudaraku, ke rumah Tuhan itu harus mempunyai suatu kepastian yang benar di hadapan Tuhan. Apa itu yang dimaksud oleh Tuhan? Kalau engkau berjalan ke rumah Allah, perhatikan langkah-langkah. Untuk apa? Menghampiri Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan. Itu adalah untuk mendengar. Oleh karena, saudaraku, kita jelas tahu bahwa iman orang Kristen itu akan terbentuk oleh karena dia mendengar firman tentang Kristus. Oleh karena dia mendengar Injil, sehingga iman itu tumbuh. Iman itu datang oleh karena kita mendengar. Sebab itu, saudaraku, ada ayat lain yang menunjang supaya kita memperhatikan. Di dalam Lukas 8 ayat 18, kita baca di situ. Lukas 8 ayat 18, kita baca di situ. Lukas 8 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikan cara kamu mendengar.
Soalnya orang mendengar firman Tuhan itu, saudaraku, bukan tanpa suatu risiko. Saya katakan ini, saudaraku, terus terang saya katakan, sebetulnya kalau kita tahu, kita itu ngeri, saudaraku. Mendengar firman Tuhan itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Tetapi, saudaraku, di samping itu, hendaknya kita menjadi dewasa dan kita mengerti, saudara. Mendengar firman Tuhan itu perjuangan. Memberitakan firman Tuhan itu perjuangan. Berkonsentrasi terhadap hadirat Tuhan itu bukan suatu yang mudah, saudara. Itu adalah suatu pergumulan yang luar biasa. Merupakan satu perjuangan dari manusia itu supaya ia berkenan di hadapan Tuhan dan berhasil di dalam ibadah. Mendengarkan firman Tuhan. Coba ulangi ayatnya. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikan cara kita mendengar. Karena siapa yang mempunyai, siapa yang punya, kepadanya akan diberi. Iya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, Iya. daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ini loh, saudaraku, yang harus kita tahu, bahwa resiko kita di dalam mendengarkan firman Tuhan, kita harus punya sikap menghargai, harus punya sikap kesungguhan, harus punya rasa kebutuhan, harus punya rasa bahwa kita hidup hanya oleh karena firman Tuhan itu. Apabila hal-hal ini, saudaraku, dianggap sepele oleh orang Kristen khususnya, saya tidak bicara orang luar, saudara. Kalau orang luar itu memang dia nggak mengerti, atau memang dia nggak suka, atau memang dia merasa nggak cocok, itu urusan mereka. Tetapi ini saya mau ngurus orang Kristen. Kalau orang Kristen ini sudah mulai mendengarkan firman itu, pertama apa? Bosen. Kedua, ngantuk. Ketiga, kedowon. Keempat, kepedean. Kelima, gak enak pendetone gak iso banyol. Konyol banget, saudara. Sebetulnya firman itu, saudaraku, adalah sesuatu yang harus kita nikmati secara utuh. Oleh sebab itu saya katakan harus berjuang. Harus berjuang. Dan sanksinya, saudaraku, ayat tadi mengatakan, bagi orang yang tidak punya suatu penghargaan akan firman Tuhan, apa yang dia punya dari apa yang dia tahu tentang Tuhan, itu nanti juga akan diambil oleh Tuhan. Sehingga orang itu mendengarkan firman dengan main-main, dengan tidak ada penghargaan, merupakan suatu kebiasaan. Maka dia setelah mendengarkan firman, dia pulang dari gereja tambah goblok, tambah tidak ngerti. Omong apa Bang Pendeta ini? Tidak ngerti, saudara. Lah ini bahayanya, saudara. Sehingga saya mengingatkan sekali lagi, permulaan kita untuk masuk di dalam entah itu pelayanan, entah itu apa yang harus kita kerjakan di dalam kerohanian kita, itu dimulai dari mendengar, menghampiri untuk mendengar. Itu lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh siapa? Orang bodoh. Ini juga bahaya, saudaraku. Orang bodoh ini selalu bikin masalah. Coba kita lihat ya di dalam Amsal pasal yang ke-19. Pasal yang ke-19. Orang yang tidak mau dengar firman Tuhan atau menghinakan firman Tuhan, tidak konsentrasi dalam ibadah, pasti dia
tidak akan meningkat dan dia malah menjadi orang bodoh. Orang semacam ini, saudaraku, saya katakan jangan coba-coba melayani Tuhan. Sungguh saya katakan percuma, dan dia malah menderita di dalam kebodohannya itu. Kebodohan itu sumber penderitaan kok, saudara. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil ya, masih SMP ya. Itu papa saya itu manggil saya. Saya tanya, ada apa, Pi? Dia ngomong, kamu tahu enggak orang itu dihukum itu karena apa? Ya saya bilang, ya karena salah, makanya dihukum. Enggak. Papa saya bilang enggak. Loh, kok aneh? Orang salah kok enggak dihukum? Iya. Orang dihukum itu karena orang itu goblok, bodoh, sehingga dia berbuat salah, sehingga dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dia selesaikan karena dia bodoh. Jadi kamu jangan bodoh. Loh, saya tuh masih ingat loh, papa saya itu ngomongnya gitu. Jadi saya pikir-pikir, iya ya, orang bodoh itu memangnya sumber segala masalah. Kemudian papa saya itu ngomong lagi, orang celaka itu karena apa? Karena teledor, karena jarak, karena keberanian, atau papa saya bilang bukan. Orang celaka itu karena apa? Karena malas. Kok bisa? Iya. Kalau orang itu malas, dia tidak akan memeriksa keadaan sekelilingnya. Dia taunya mau jalan aja. Seperti dia punya mobil, punya kendaraan, dia malas untuk memperhatikan. Suatu saat kendaraan itu tidak mau lagi dikerjakan sesuai dengan fungsinya, orang itu celaka. Jadi kalau kamu mau selamat, mau tidak celaka, kamu harus rajin. Jangan jadi orang malas. 2 perkara ini saya ingat. Itu nasihat dari orang tua saya. Kebodohan ini, saudaraku, yang punya akibat itu menjalar. Kebodohan, malas, kemudian miskin. Miskin secara rohani, juga miskin secara jasmaniah. Coba kita lihat akibatnya kalau kita jatuh miskin itu apa? Ayat yang kedua. Ayat yang kedua demikian, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tidak tahu apa-apa, saudaraku, tidak pernah mendengar, tidak pernah memperhatikan, tidak pernah mengerti, melayani. Ini kan sesuatu yang Tuhan katakan tidak baik. Tanpa pengetahuan, tanpa pengertian, tanpa pengenalan kepada Tuhan. Tuhan itu loh, kita itu tidak tahu Tuhan kita itu maunya apa. Kita maunya melayani, tanpa kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Tuhan mengatakan, tanpa pengetahuan, sekalipun orang itu rajin di dalam pelayanan, itu tidak baik, kata Tuhan. Jadi tidak semua pelayanan itu baik, saudaraku. Itu tergantung siapa yang mau melayani itu tadi. Itu di dalam kitab Maleakhi, saudaraku. Tuhan itu murka kepada imam-imam yang melayani baik Tuhan. Dia mengatakan, kamu ini imam-imam durhaka. Kamu mempersembahkan persembahan yang tidak layak seharusnya kamu persembahkan. Imam-imam itu masih ngeyel, saudaraku. Apa salahku? Apa salahku? Tuhan bilang, kamu itu mempersembahkan sesuatu yang cacat, yang busuk, yang tidak layak engkau persembahkan kepadaku. Maka suatu saat, kata Tuhan, aku akan memotong tanganmu dan melemparkan teletong atau kotoran dari sapi-sapi korban itu ke mukamu, supaya engkau dipermalukan. Jangan main-main. Saya waktu mencari firman Tuhan ini,
banyak yang saya baca dan saya memikirkan, Tuhan, luar biasa. Engkau mengasihi sidang jemaat, Engkau mengasihi para imam, supaya kita mau belajar lagi, supaya kita tahu bagaimana kita menghormati sebuah pelayanan yang kita hadapkan kepada Tuhan. Dengan permulaan yaitu kita mau datang dengan suatu harapan yang baik untuk firman Tuhan mengubah kehidupan kita. Kita datang dengan penghormatan untuk mendengar dan untuk mengerti, dan kemudian kita melayani supaya kita tidak dipermalukan. Saudara, coba baca lagi. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Perhatikan, saudara, kerajinan tidak baik. Terus orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Biasanya orang bodoh itu, saudara, orang yang tidak tahu apa-apa, itu kalau kerja itu, orang Jawa bilang itu gerusa-gerusu, tidak tahu aturan, tidak tahu prosedur, dia ngawur aja kalau kerja. Pokoknya jadi, nurut pikiran dia betul, yaitu sejati. Tidak, saudara. Pelayanan itu tertib. Pelayanan itu harus berjalan sesuai rencana Tuhan. Kita diberi visi dan misi oleh Tuhan, dan itu harus kita terapkan di dalam pelayanan kita. Bukan tergesa-gesa, bukan awur-awuran. Aku seneng, aku gak seneng. Aku iso, aku gak iso. Aku gelem ngene kok nabi opo lah. Ini kerjaan opo ini, saudara. Tetapi kalau di dalam pelayanan itu harus tertib, harus punya planning yang baik. Dunia aja punya plan A, plan B, plan C. Tapi orang-orang Kristen adalah satu planning dari Tuhan. Tidak ada planning lain di luar planning dari Tuhan. Ini yang harus kita yakini dan harus kita kerjakan, saudara. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak tergesa-gesa dan juga tidak salah di dalam kita melangkah. Nganggo PDW itu loh, saudara, kan repot itu. Di negara Indonesia ini aja presiden ngomong, visi itu hanya satu dari presiden dan wakil presiden. Menteri itu melakukan apa yang menjadi visi dan misi dari presiden. Tidak boleh ada visi lain yang masuk. Nah, kalau ini tidak dipahami, saudaraku, maka gereja itu, pelayanan itu akan berjalan tanpa kendali. Dan ini tidak baik. Sehingga kebodohan itu terbawa-bawa. Dan kebodohan itu menular, saudara. Menular. Ayat yang selanjutnya. Ayat yang ketiga demikian. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Iya. Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Iya. Nah, ini masalah yang paling berat itu di sini, saudara. Jadi kalau orang itu bodoh dan dia masuk di dalam pelayanan, dan dia pelayani tidak tertib, dan dia pakai maunya sendiri, maka kebodohan itu akan juga menyesatkan orang-orang lain. Dan kalau pekerjaan pelayanan itu tidak berhasil, maka dia itu kembali marahnya kepada Tuhan. Orang Jawa bilangnya salah wesel, salah paham. Dia pikir Tuhan yang tidak memberkati pelayanan itu. Bagaimana, saudaraku, Tuhan mau memberkati? Oh, itu tidak layak diberkati kok. Sehingga gusar hatinya terhadap Tuhan, saudaraku. Sebetulnya, saudaraku, pelayanan itu atau penghargaan akan firman Tuhan itu akan membuat orang itu cerdas secara rohani. Orang yang cerdas secara rohani, dia juga pasti cerdas secara jasmani. Orang itu akan menjadi orang yang pandai dan dia berhasil
untuk hidup di dalam kecukupan. Bahkan kalau Tuhan menghendaki, cukup di dalam kekayaannya. Karena Tuhan itu ingin memberkati orang-orang semacam ini, saudaraku. Dan dia itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Menjadi seorang yang dermawan, generous, jadi orang yang loman, kata orang Jawa. Coba ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 demikian. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Orang yang sungguh-sungguh, saudaraku, di dalam rohaninya yang baik, maka orang ini diberkati Tuhan. Dan kalau dia diberi berkat kekayaan, pasti orang ini tidak pelit. Pasti orang ini adalah seorang yang dermawan. Banyak orang-orang yang datang kepada orang dermawan itu. Jadi saudaraku, kalau kita ini diperkaya oleh Tuhan, ingat bahwa kekayaan atau berkat-berkat jasmaniah kita ini, saudaraku, itu bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita, sehingga kita boleh menjadi kesaksian tentang kemuliaan dan kemurahan Tuhan, sehingga orang-orang itu datang kepada kita. Dan kita punya kewajiban, kita juga harus bersikap loman terhadap orang-orang, menjadi seorang yang dermawan. Itu sebagai bukti orang yang diberkati Tuhan. Terus setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Sahabatnya banyak, saudaraku, banyak sahabatnya. Terus orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. jadi jangan salahkan Tuhan, saudaraku. Dan kita juga jangan marah-marah kalau kita memang di dalam keadaan yang berkekurangan. Sebaiknya pagi ini kita berintrospeksi. Kenapa saya ini kok hidup kekurangan? Boleh dibilang saya ini kok hidup di dalam kemiskinan. Ada kaitannya, saudaraku. Apalagi kalau kita orang Kristen. Seharusnya tidak begitu. Tidak ada janji Tuhan bagi orang Kristen itu hendaknya engkau miskin. Tidak ada, saudaraku. Tidak ada. Saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran, bukan. Tapi wajar loh, saudaraku. Tidak ada itu firman Tuhan bilang gitu. Tuhan itu memberkati orang-orang percaya. Bila perlu diberkati seperti Abraham, raja yang besar, diberi kekayaan fisik secara luar biasa, materinya luar biasa. Buat Tuhan itu tidak ada pikiran untuk membuat orang percaya itu jatuh miskin, itu tidak ada. Tetapi kalau kita ini sampai menjadi orang Kristen yang hidupnya itu kayak gitu modelnya, itu perlu introspeksi betul-betul. Ini jalan keluar, saudara. Sudah, tidak ada lain. Karena itu tidak merupakan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Artinya kita itu double, saudara. Berkatnya itu double dari orang lain. Kalau kita tidak punya berkat double, kita tidak bisa berkati orang. Ya, introspeksi lah, introspeksi. Kenapa kita itu kok menjadi orang yang hopeless, tidak ada harapan? Yang pertama, ya karena itu tadi, mengabaikan ibadah dan tidak mau menghargai firman Tuhan dan tidak mau mempraktekkan firman Tuhan, tetapi maunya melayani. Nah, ini jadinya kayak gini. Orang miskin itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Dibenci itu artinya nggak disukai. Terus apalagi sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya tidak suka, apalagi sahabat-sahabatnya. Terus mereka menjauhi dia, ditinggal, saudara. Orang yang kayak gitu tuh ditinggal, tidak punya teman, tidak diperhatikan,
tidak dihargai lah istilahnya. Ya. Terus Ia mengejar mereka. nah, orang yang kayak gini nih saudaraku, orang yang jatuh di dalam kemiskinan ini, dia mau mencari teman-temannya, terus Memanggil mereka, panggil-panggil, terus tetapi mereka tidak ada lagi. mereka sudah pergi semua. Lah bayangkan loh saudaraku, kalau kita itu tiap hari didatangi orang, kemudian orang itu cuma datang bilang, aku utang ngono lah ya apa saudara? Kan pusing gitu. Saya ini punya teman saudaraku ya, bekas teman kerja. Setelah kita berpisah bertahun-tahun keluar dari perusahaan itu, saya ketemu dia. Saya lihat, waduh, keadaannya kok semakin parah. Saya kasihan. Saya bilang, kamu datanglah ke rumah. Dia datang ke rumah. Omong-omong, dia orang Kristen. Dan dia menyatakan bahwa dirinya itu hamba Tuhan, menjadi pendeta, dan dia berkhotbah dan lain sebagainya. Kemudian saya tuh lihat modelnya, pendeta kok kayak ini apa sih? Ngomong cerita macam-macam. Tapi dari ceritanya itu saya tahu bahwa orang ini sebetulnya kehidupannya itu tidak bagus. Karena di dalam ceritanya itu dia sangat membanggakan dirinya, dan dia sangat mengecilkan orang lain. Padahal dia itu lebih kecil dari orang lain keadaannya. Ya, setelah pertemuan itu saya sudah bisa menimbang siapa orang ini. Saya tahu sudah. Dan kemudian pada akhirnya saya biarkan aja. Saya lama saudaraku, dia ngomong itu lama, dia menghabiskan waktu saya. Tapi pada waktu itu saya masih mau menemui dia, karena teman lama ya. Tapi setelah ngomong hampir 1 jam, dia itu pamit mau pulang. Saya biarkan aja, ya saya pulang. Tidak mau pulang. Saya sudah tahu maunya. Akhirnya dia juga ngomong, saya minta saranmu untuk pulang. Loh, ya ini. Dan setelah itu saudaraku, setelah saya beri dia, ya sudahlah, namanya teman ya, sudah saya kasih. Tidak lama saudaraku, datang lagi, nemui saya lagi. Ya saya masih bersabar saudara, nemui dia. Saya soal nemuinya nggak apa-apa, tapi yang diomong itu ya itu aja. Bosen itu saudaraku. Dan waktu saya habis untuk ngobrol kayak gituan, saya nggak suka. Sehingga pada akhirnya saya tanya sama dia, apa kamu tidak punya pekerjaan? Tidak punya gitu. Ya saya banyak kerjaan, sorry saya tidak bisa lama. Dia mau pulang, tapi dia waktu mau pulang dia bilang minta sambung lagi. Ya saya beri lagi. Sampai berkali-kali semacam itu saudaraku. Sehingga pada suatu saat saya sudah tidak mau menemui lagi. Oleh karena percuma orang ini. Kalau dia diberitahukan berita yang baik, saya beritahukan tentang firman Tuhan, dia tidak mau. Oleh karena dia merasa saya lebih dari kamu. Sehingga akhirnya memang saya tidak mau menemui dia. Dan kalau dia datang ke kantor saya hanya bilang kepada orang-orang kantor, kalau orang itu teman saya itu datang, kasih dia sanggup untuk pulang. Dan saya tidak mau menemui dia. Sampai sekarang dia tidak pernah datang lagi. Entah apa dia sudah dipanggil Tuhan atau belum, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya sudah tidak pernah ketemu lagi. Ini saudaraku, kalau kita diberkati Tuhan, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang itu mau bersahabat dengan orang yang dermawan itu. Tetapi orang miskin itu dijauhi oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Sekalipun mereka itu mencari, tetapi sahabat-sahabat itu bubar, pergi, dan tidak lagi mau untuk menemui dia.
Ini yang pernah saya alami, saudara. Sehingga baiklah kita memahami, saudaraku, apalagi kita ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Saya akan berbelok, saudaraku, sekalipun ini di luar kesiapan saya, tetapi saya ingin mematangkan hal ini supaya kita tidak sembrono, saudaraku. Pagi ini saya berbicara khusus juga kepada teman-teman saya yang hadir di tempat ini sebagai imam-imam Tuhan. Hendaklah kita ini melayani Tuhan dengan suatu pengertian, dengan suatu pengetahuan, dengan suatu pengenalan kepada Tuhan. Jangan kita menganggap sepele pelayanan ini. Oleh karena di dalam melayani secara benar, maka Tuhan itu akan memberkati kita. Pastilah saudaraku, Tuhan itu akan memberkati kita. Bukan hanya hal-hal yang rohani, tetapi sampai pun kepada materi, Tuhan akan memberkati kita. Tetapi saudaraku, jikalau Tuhan itu memperlakukan kita sedemikian, maka kita pun harus menghormati Dia di dalam pelayanan yang kita selenggarakan. Jangan sampai Tuhan itu marah dan menganggap kita ini bodoh dan berbuat jahat. Waduh, kalau Tuhan itu sudah sampai ngomong orang ini berbuat jahat terhadap aku, bagaimana orang itu? Kita baca di dalam Maliaki pasal yang pertama ayat yang ke-6 mulainya. Maliaki pasal yang pertama ayat yang ke-6 demikian. Seorang anak menghormati bapaknya. Iya, seorang anak itu menghormati ayahnya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Iya, harus ada penghormatan. Kalau kita bilang Allah itu adalah Bapak kita, atau Allah itu adalah Tuhan kita. Terus, jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jikalau aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Iya, coba saudaraku, ini imam loh, ini imam loh. Di dalam hal ini saya katakan untuk saudara-saudara yang dekat-dekatin yang hadir di tempat ini sebagai imam-imam yang melayani Tuhan. Pangeran Allah kan maha kuwasa ngendika marang para imam mengkene, anak lanang ngormati bapake lan batur ngormati bendarane. Yen aku iki bapakmu, yo gene kowe ora ngormati aku. Yen aku iki bendoromu, yo gene kowe ora wedi karo aku. Kowe ngremehake aku. Ewa semono kowe padha takon, mawi cara kados pundi nggih kawula ngremehaken paduka. Ini kurang ajar, saudara. Diingatkan, imam-imam ini diingatkan, bukan malah insaf, bukan malah tanya apa yang harus kami berbuat. Mungkin apa salahku? Hati-hati lu, saudara. Kita melayani Tuhan, dan sidang jemaat ini biji mata Tuhan yang tidak boleh diperlakukan dengan sembrono atau serampangan. Yang melayani itu harus mengenal Tuhan lebih dulu. Ayat yang ke-7, apa jawab Tuhan? Demikian, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Carane enggonmu ngremehake aku, yo kuwi srana nyaosake daharan sing najis ana ing mezbahku. Jadi kita memberikan roti atau makanan yang najis di atas mezbah. Aduh saudara, saya baca ini dan saya kaget sekali.
roti yang dimakan itu adalah firman Tuhan. Bagaimana seorang pelayan Tuhan itu meremehkan firman Tuhan, membuat adonan roti najis campur ragi, yang kotor, yang tidak layak dipersembahkan di hadapan Tuhan untuk dimakan. Ini berbicara tentang hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan firman Tuhan yang akan dihidangkan di dalam rumah Tuhan. Bagaimana kita bisa memperlakukan firman Tuhan itu dengan ceroboh, dengan sembarangan, dengan ragi dunia ini? Sedangkan imam-imam itu sendiri jelas dia makan roti yang najis itu. Bagaimana kehidupan imam-imam? Ini yang membuat Tuhan itu marah, saudara. Yang mengatakan, cara nenggonmu ngeremehake aku ya kui srono nyaos sakit daharan kang najis ono ing mezbahku, nanging kowe munjuk pitakon kados pundi carane nggen kawula najisaken mezbah paduka. Terus tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Iya, menyangka bahwa ya sudah, tidak apa-apa. Mezbah Tuhan itu mergo penganggepmu sing angkuh. Jadi karena pikiranmu itu yang angkuh, bisa mengatakan mezbah pangeran dadi kok sepele hati. Jadi tidak diperhatikan. Terus apa sanksinya? Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, Iya. Terus? tidakkah itu jahat? Iya. Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan Iya. sakit, Iya. tidakkah itu jahat? Iya. Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Iya. Apa ini, saudaraku? Apa ini? Yang sing kok sausake kanggo korban marang aku kuwi kewan pincet utawa laranen utawa pincang. Apa saka pangiramu kowe becik? Coba kewan mengkono iku aturno marang bupatimu. Apa wong bupatimu iku mau bakal seneng karo kowe lan ganjar kowe? Apa ini artinya, saudara? Korban ini adalah bicara tentang Kristus, bicara tentang salib Tuhan, berbicara tentang korban Kristus. Tetapi korban Kristus yang tidak bersih, yang tidak sehat, tetapi ada kepincangan, ada kebutaan, ada kesakitan, ada yang tidak baik di dalamnya. Itu yang mau kita beritakan kepada sidang jemaat. Matilah itu imam. Sudah mempersembahkan firman Tuhan sembarangan. Isi berita tentang korban Kristus juga sembarangan. Pelayanan macam gini ini pelayanan apa, saudara? Pelayanan apa? Yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maleakhi 2 supaya tuntas, saudara, supaya tuntas dan kita mengerti bagaimana kejadian jikalau kita ini penuh dengan pelanggaran. Coba kita baca ayat yang kedua. Maleakhi 2 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, Iya. firman Tuhan semesta alam,
maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu, dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Itu sanksi yang paling berat, saudara, buat seorang hamba Tuhan, buat seorang imam Tuhan. Saya mengatakan hal ini bukan saya hanya berkata, saudara. Saya menjadi orang Kristen sudah puluhan tahun, lebih dari setengah abad lebih, dan saya banyak memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Karena saya berasal dari jemaat, saya observasi tentang hamba Tuhan, dan saya bisa melihat satu persatu bagaimana hamba-hamba Tuhan ini kalau ceroboh di dalam pelayanan, saudara. Maka ayat yang ketiga di sini mengatakan, anak-anakmu bakal tak hukum lan raimu tak urapi kanggo tletonge kewan-kewan sing kok kenggo kurban, sarta kowe bakal keseret menyang panggonan buangane kotoran apa tletong mau. Dipermalukan, saudaraku. Anak-anakmu akan kuhukum, dan wajahmu akan kulempar dengan kotoran kewan-hewan yang kamu korbankan itu, dan kamu akan kubawa keseret ke bawah kepada tempat pembuangan kotoran itu tadi. Coba baca ayat yang ketiga demikian. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu, dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Ini tadi yang saya katakan. Maka pelayanan kita itu akan dipotong oleh Tuhan. Tangan-tangan kita akan dipotong oleh Tuhan. Bahkan korban-korban itu tidak diterima oleh Tuhan, malah kotoran-kotoran korban yang orang Jawa bilang itu teletong gitu ya, itu akan dilemparkan ke muka kita, dan kita akan dibawa, dijerumuskan ke tempat-tempat semacam itu. Ngeri, saudara, ngeri. Biar pagi ini, saudaraku, kita mulai introspeksi, kita mulai lagi menata diri. Bagaimana kita akan melayani Tuhan dengan cara yang bisa menyenangkan hati Tuhan secara sungguh-sungguh. Ini tadi kita sudah mengupas, saudaraku, dari kitab Khotbah 5 ayat 1 ini tentang langkah, tentang mendengar, tentang mempersembahkan korban. Jangan menjadi orang yang bodoh, karena bodoh itu sangat memalukan. Kita akan lihat, saudaraku, bagaimana nasibnya orang yang bodoh ini, saudaraku. Orang yang bodoh ini, kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Jadi nasib orang bodoh melayani tidak baik, tidak baik. Apalagi dia menyebut dirinya sebagai imam, maka dia akan menghadapi resiko yang paling tinggi. Dia akan dipermalukan, dia akan dilemparkan semacam itu. Tetapi ini sekarang secara umum, bagaimana kalau orang-orang secara umum, kalau orang-orang itu bodoh? Ya, kita lihat pengkhotbah ini menguraikan tentang kebodohan. Pengkhotbah 10 ayat yang kedua, ayat yang pertama demikian. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Jadi di dalam firman Tuhan itu dikatakan kebodohan itu busuk. Lalat itu hewan yang busuk, tempatnya selalu di sampah. Orang tidak suka didekati lalat. Kebodohan itu seperti lalat yang kotor, yang menjijikkan. Mati lagi.
Lalat bukan lalat hidup, lalat mati, sudah busuk membusuk lagi. Tapi busuknya itu di mana? Di minyak urapan, nyemplung di dalam minyak urapan. Ini artinya nyemplung juga di dalam pekerjaan Tuhan. Yang lebih sensitif ini malah minyak urapan ini berbicara tentang Roh Kudus. Coba saudaraku, kalau orang itu bodoh ya, tidak ngerti tentang Roh Kudus, bagaimana dia memandang Roh Kudus itu? Bagaimana? Untuk pameran. Dan dia mengatakan saudaraku, bahwa Roh Kudus itu akan berkata-kata kepada dia itu secara audible, secara mendengar. Ada yang ekstrem loh saudaraku, jemaat Tuhan ini. Karena sudah terbiasa dengan pengajaran-pengajaran kayak ini. Roh Kudus baru keluar dari garasi mobil. Tuhan, ini belok kiri atau belok kanan? Loh, bagaimana? Saya ini dulu saudaraku sering bicara dan sering ketemu orang. Ada orang satu khusus ini. Kalau saya sudah ngomong sama dia dan kita terlibat dalam satu pembicaraan, selalu dia tanya, kamu ngomong ini maunya Tuhan atau maunya kamu? Saya dengar orang ini ngomong kayak gitu, saya tuh pikir, waduh, orang ini lebih sakti dari saya. Minder kan, saudara. Setiap kali ngomong, dia ngomong, pasti dia tanya, kamu ngomong ini atas perintah Tuhan atau kamu sendiri yang ngomong? Saya nggak berani jawab. Saya kleres-kleres, saya pergi. Tapi sampai di rumah saya pikir, lama-lama saya juga jengkel. Lain kali ketemu, ngomong lagi dia, maunya Tuhan atau mau kamu? Mau saya. Mau apa kamu? Jadi saudaraku, kita harus punya ketegasan. Dalam pikiran saya begini, entah itu maunya Tuhan, entah itu mau kita sendiri. Tetapi jikalau kita ini punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini tidak bersalah di hadapan Tuhan, maka lakukan itu. Manusia itu diberi hak, saudaraku. Bukan didikte kayak robot itu. Bukan. Saya ditanya, kalau itu bukan kehendak Tuhan, kamu akan rugi. Saya bilang, tidak mungkin saya rugi, sekalipun itu kehendak saya sendiri sebagai manusia. Tetapi saya yakin, saya percaya bahwa apa yang saya lakukan itu tidak melawan, tidak menentang firman Tuhan. Maka Tuhan akan menyelamatkan saya. Ini saudara, merupakan salah satu kebodohan di dalam gereja Tuhan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan itu berbau busuk. Loh saudara, tentang Roh Kudus ini banyak manipulasi. Cari Roh Kudus, cari Roh Kudus. Betul, cari, maka pintu akan dibukakan. Ketok, pintu dibukakan, cari, kamu akan mendapat. Tidak ada seorang bapak itu memberi anaknya itu ular kalau dia minta ikan. Tidak ada orang bapak itu memberikan dia kalajengking kalau anak itu minta telur. Kalau bapak di dunia ini bisa berbuat baik semacam itu, Bapak kita di surga itu tidak berkeberatan untuk memberikan kamu Roh Kudus. Kamu minta, kamu cari. Tetapi saudaraku, ini menjadi suatu upacara. Itu tidak pas dengan firman Tuhan. Saya juga mencari Roh Kudus. Saya juga membutuhkan, saya minta.
Saya menghadiri kebaktian-kebaktian kepenuhan Roh Kudus. Saya sampai tidak karu-karuan minta Roh Kudus itu. Akhirnya tidak tahu kayak apa, saudaraku. Orang-orang pendeta-pendeta ya mengakui saya sudah kepenuhan Roh Kudus, tapi saya mikir enggak. Yang saya tahu saya emosi, bukan Roh Kudus, emosi. Tapi pendetanya itu kebujuk. Dia melihat, wah kepenuhan, dia aku dikasih coret, lulus. Roh Kudus orang lulus enggak. Tetapi saudaraku, saya memperoleh Roh Kudus itu justru ketika saya memperhatikan firman Tuhan. Di dalam gereja itu saya memperhatikan firman Tuhan. Sampai sekarang saya masih ingat, yaitu cerita tentang Rut dan Boas. Bagaimana Boas itu melakukan penebusan terhadap Rut itu, seorang perempuan Moab, perempuan kafir yang tidak boleh punya harapan bersama jemaat Israel. Tetapi bagaimana Boas sebagai gambar dari Yesus memperhatikan orang kafir itu supaya dia masuk di dalam perhitungan orang-orang Israel. Pada waktu saya mendengar itu, saudara, saya merasa kehidupan saya itu seperti Rut itu. Dan saya sekarang menghadapi Boas itu seperti Yesus yang mau menebus saya. Dengan demikian hati ini membara. Dan pada waktu itu, saudaraku, saya mau berdoa di tengah-tengah mendengar firman itu. Tetapi tidak ada doa yang bisa saya keluarkan. Dan saya mengucapkan dengan bahasa-bahasa roh yang tadinya saya tidak bisa. Dalam bahasa-bahasa roh itu terucap. Oleh karena tidak ada lagi apa yang bisa saya katakan tentang kebesaran kemurahan Tuhan. Tidak cukup kata-kata. Waktu itu saya tahu bahwa Tuhan menjamah lewat Roh Kudus-Nya. Bukan pada waktu saya menghadiri kebaktian-kebaktian, kepenuhan apa itu. Enggak, saudaraku, enggak. Ada lagi yang pakai trompet. Wah, banyak trompet. Jadi semuanya mendengarkan trompet itu dan semuanya berseru haleluya, haleluya, haleluya. Dan kemudian kalau haleluyanya itu suaranya sudah aneh, itu katanya itu sudah penuh Roh Kudus. Enggak, enggak. Kepenuhan Roh Kudus itu bisa diterima pada waktu di dalam ketenangan, pada waktu di dalam kita beribadah, di dalam kita waktu mendengar firman Tuhan. Itu yang tepat. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Terus demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Iya. Terus hati orang berhikmat menuju ke kanan, ke arah yang positif. Terus tetapi hati orang bodoh ke kiri, ke arah yang negatif. Ayat yang ketiga ini yang paling berbahaya, saudara. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Ayat yang ketiga ini dalam bahasa Jawa ini lebih mandes. Senajan wong sing ora kenal pisan, yen kepethuk ana ing dalan ngerti, sebab wong tanpa pikiran mau nyeritakake tumindake sing bodoh marang angger wong. Jadi sekalipun orang itu tidak mengenal orang bodoh, tetapi pada waktu bertemu dengan orang bodoh ini, sekalipun tidak ngerti bahwa dia itu bodoh, maka orang
lain itu akan mengerti kebodohan itu. Karena apa? Karena orang bodoh itu di dalam ngomongnya itu menceritakan tentang kebodohannya sendiri. Dan celaka ini, saudara. Jadi orang bodoh menceritakan itu bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Hati-hati, saudara. Jadi sebagai imam-imam Tuhan, jangan sampai kita ini menjadi imam yang bodoh, menjadi anak Tuhan yang bodoh, menjadi anak Tuhan yang miskin, yang tidak diberkati Tuhan. Tetapi sebaliknya, anak-anak Tuhan ini, orang-orang Kristen ini harus cerdas secara rohani, dewasa secara rohani, dan juga dia akan dewasa dan cerdas secara jasmania. Dan di dalam pergaulan kita akan menjadi berkat, kita akan disukai oleh orang. Nah, saudaraku, yang terakhir ialah berbuat jahat. Berbuat jahat. Ini kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Kita kan sering mendengar hal-hal ini, saudara. Matius 7 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Iya. akan masuk ke dalam kerajaan surga, Iya. melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau dia melakukan kehendak Bapa di surga, pasti dia mengerti dan mengenal Bapa itu. Dan dia akan mengerjakan itu dengan tepat dan benar. Terus? Pada hari terakhir, banyak Iya. orang yang akan berseru kepadaku, Iya. Tuhan, Tuhan, Iya. bukankah kami bernubuat demi namamu, Iya. dan mengusir setan demi namamu, Iya. dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini orang melayani, saudaraku. Ini imam-imam Tuhan yang melayani. Pada hari terakhir mereka akan klaim kepada Tuhan, bukankah kami ini sudah berkhotbah demi namamu, dan aku mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ini orang-orang melayani Tuhan. Terus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, Iya. dan berkata, iya, aku tidak pernah mengenal kamu. iya, Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. iya. Kenapa, saudaraku? Kenapa? Orang-orang ini tidak pernah membuktikan bahwa dia itu mau untuk berubah menjadi baik. Kalau saudara telisik dari ayat-ayat sebelumnya waktu tidak mengizinkan, telisik dari ayat-ayat sebelumnya, maka orang-orang ini disebabkan karena tidak pernah berbuah di dalam pertobatan. Tidak pernah ada keubahan, itu tidak pernah, saudaraku. Begegek makutowaton, kata orang Jawa. Atos hati dan pikirannya. Dia melayani Tuhan, ditegur, dinasehati, tidak mau melayani Tuhan. Pada akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. Kamu yang berbuat jahat. Supaya sedikit jelas kita baca ayat yang ke-16, saudaraku, supaya sedikit kita punya pandangan. Apa yang saya katakan tadi, orang-orang ini tidak mau berubah. Terus Ayat yang ke-16 dari Matius pasal yang ke-7, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. dari buahnya itu loh kamu bisa mengenali orang itu siapa. Terus Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? iya, produk itu terdiri dari produsernya, tergantung dari produsernya. Lah kalau kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita ini produser. Produk gereja itu adalah jemaat yang diubahkan. Minimal dia itu berbuah pertobatan. Baru
kita ini sebagai imam-imam ini nanti, kalau kita datang kepada Tuhan, bukankah aku sudah melayani engkau? Maka Tuhan mengatakan, sabaslah engkau hamba yang baik, masuklah di dalam kesukaanku. Tetapi kalau produknya, saudaraku, kita melayani gereja, produk gereja itu jemaat-jemaat yang masih keras hati, tidak mau ada perubahan. Introspeksi, saudaraku, muter lagi. Jadi kesimpulannya, saudaraku, konklusinya, hendaklah kita ini, saudaraku, selalu mempersiapkan hati kita, telinga kita, untuk diisi dengan firman, dan kita mengenali Tuhan itu sukanya itu apa. Dan kalau kita itu mempersembahkan persembahan sebagai imam-imam, itu jangan sembrono, jangan saenake, jangan sakarepe dhewe. Buatlah yang terbaik itu buat Tuhan. Itu tugasnya imam. Dan kita jangan sampai bodoh. Oleh karena kalau kita ini bodoh, saudara, maka kita ini dicela orang, dihina orang, tidak dianggap orang. Tapi kita ini harus sebagai hamba-hamba Tuhan yang brilian. Jangan ngomong orang bodoh dipakai Tuhan, salah. Tapi kalau orang itu pintar, kalau dia dipakai Tuhan, itu lebih hebat dari orang itu. Dan yang terakhir, saudaraku, kita sebagai produser, maka kita harus mengerjakan sidang jemaat atau orang-orang di sekitar kita, untuk mereka mengalami keubahan-keubahan, kehidupan mereka dibaharui di dalam Tuhan, dan mereka berhasil di dalam ibadahnya. Ini konklusi, saudaraku, dari apa yang kita dengar pada pagi hari ini. Mungkin menggunakan waktu agak lebih panjang, seharusnya bisa lebih panjang lagi, tapi sudahlah, kita sampai di sini saja, supaya jangan ada ngomongan cek dowo nih. Ya. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Salur nomor 11. Setelah ku mengembara tanpa tujuan, tersesat dan terhilang, tiada harapan. Yesus datang memuasuku dengan firman-Nya, jadikan ku milik yang dikasihinya. Baik dua. Lama sudah ku dambakan suatu jawaban, tak sesuatu pun yang dapat puaskan jiwaku. Semuanya menjemukan tanpa Yesusku. Oh Tuhanku, ubahkan kehidupanku. Biar tak ingat dosaku, segala cacat celaku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya
Aku tahu ada dalam kerinduannya senantiasa melakukan kehendaknya. Baik, 3. Ya Tuhanku, terima kasih untuk firman-Mu yang memberi jaminan bagi keselamatanku. Ku tak layak menerima anugerah-Mu. Tuhan, terimalah persembahan hidupku. Dia tak ingat dosaku, segala cacat celaku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu adalah kerinduannya senantiasa melakukan kehendaknya. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah mendapatkan kami dan mengangkat kami dari lumpur dosa. Dengan segala cacat celah kami, Tuhan, yang sudah Engkau tidak ingat lagi. Engkau melupakan keadaan kami yang tadinya dalam keadaan yang hancur. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu, maka Engkau membenarkan jalan hidup kami, dan Engkau mau memakai kehidupan kami, siapapun kami. Engkau mencerdaskan kami lewat firman-Mu, Tuhan, sehingga kami boleh mengenal dan dikenal oleh Tuhan, dan kami boleh melakukan segala apa yang Engkau suruhkan kepada kami dengan tepat dan benar di bawah pertolongan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, kami hanya tahu bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang merindukan kami untuk kami boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu. Engkau telah mengajar kami lewat firman-Mu, Tuhan, supaya kami membuang kebodohan kami, supaya kami hidup di dalam terang firman-Mu, supaya kami hidup sebagai hamba-hamba Tuhan yang mempersembahkan persembahan-persembahan yang kudus di dalam rumah Tuhan, dan mengubahkan kehidupan sidang jemaat untuk menjadi manusia-manusia baru yang diberkati oleh Tuhan. Tolong kami, Tuhan, tolong kami, supaya kami dapat melaksanakan segala perintah Tuhan dengan tepat dan benar. Tuhan, kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu GPT Lumajang dan Jatiroto. Kami tidak bertemu muka dengan mereka, ya Tuhan. Kami sangat merindukan mereka. Kami ingin menatap wajah mereka. Tetapi Tuhan, Engkau juga mau memberikan kami pelajaran untuk kami belajar disiplin secara mandiri. Kami tetap menghargai firman Tuhan, dan kami boleh layak di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan, berkati mereka, berkati juga setiap saudara-saudara kami, pemirsa yang sedang berada di dalam penayangan ini, Tuhan, supaya mereka juga diberkati sebagaimana Engkau memberkati kami di tempat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah, kasih sayang, serta kebahagiaan sejati dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali.
Kita lanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini bersama dengan Dia, dan kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Selamat siang. Ya, terima kasih. Sebentar Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, terlebih kami sebagai imam Tuhan, kami sangat-sangat diberkati. Terima kasih Om buat firman-Nya. Kami akan lebih baik dan lebih hati-hati lagi. Mari saya akan bacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan tetap akan kami sampaikan setiap harinya. Mungkin kira-kira 10 menit, kiranya Bapak Ibu Saudara boleh berkenan untuk mendengarkannya. Semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Ibadah PA tak berjalan seperti biasanya. Hari Rebo jam 5 sore, kiranya juga Bapak Ibu Saudara berkenan untuk mendengarkannya. Dan ibadah sekolah minggu juga tetap berlangsung seperti sedia kala, yang kami berikan dalam bentuk drama, video, talk show, dan lain sebagainya. Juga bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anaknya, kiranya boleh menganjurkan atau membimbing anaknya untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Yang kelima adalah bagi Bapak Ibu seperti biasa yang ingin memberikan persepuluhan namun sibuk atau mungkin takut, saya hubungi saja saya atau saudara Olpi. Kami akan langsung datang ke rumah Bapak Ibu dan memberikan persepuluhan itu kepada bendahara gereja kita. Dan yang terakhir adalah bagi Bapak Ibu yang mungkin sakit atau berulang tahun, atau mungkin mau didoakan rumahnya dan lain sebagainya, boleh juga langsung menghubungi saya pribadi maupun saudara Olpi. Kami akan siap sedia untuk datang ke rumah Bapak Ibu Saudara mendoakan ataupun sharing dan lain sebagainya. Semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Dan saya selalu berdoa kiranya kesehatan keluarga dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara senantiasa disertai oleh Tuhan. Jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara, jangan lupa pakai masker, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan sejahtera bagi kita. Satu-satunya yang